Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama Ines Podcast. Saya, Ines Dwi Kencana, akan berbincang pagi ini mengenai nilai dasar ASN. ASN beraneka bersama narasumber kita Mas Trianto S. Kepners, selaku Ketua Komite Keperawatan RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Halo, selamat pagi Mas Trianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita podcast ngobrol bareng Mas Trianto dari Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Oke. Sebelumnya di mana? Sebelumnya ya saya bekerja di Rumah Sakit Margono. Saya bekerja di Rumah Sakit Margono kan dari 2004. 2004 saya sudah sebagai honorer, terus PNS pengangkatan 2008. Nah, udah 13 tahun nih jadi aparatur sipil negara. Tak pasti tahu dong nilai-nilai dasar PNS itu. Apa sih nilai-nilai dasar PNS itu, Mas Tri? Nah, nilai-nilai dasar PNS sebenarnya kalau dulu awal-awal PNS sama saya belum kenal ya adanya aneka ya. Ternyata sekarang itu sudah ada muncul namanya aneka akuntabilitas ya. Akuntabilitas, terus nasionalisme dan sebagainya ya, seperti sampai dengan akhir dengan anti korupsinya. Yang saya ketahui ya bahwa saya baca pada undang-undang ASN sekarang bahwa kita dituntut harus memahami tentang nilai yang aneka, bahwa kita harus punya kontribusi yang nyata sebagai seorang ASN, bahwa tuntutan kita sebagai seorang ASN adalah bekerja untuk secara profesional melayani. Kalau dulu mungkin zaman-zaman dulu ASN itu adalah seorang yang terkenal adalah ingin dilayani. Tapi sekarang adalah kita budaya melayani, dan kita harus melakukan inovasi supaya budaya inovasi, profesionalisme, nilai etika, mempertahankan nilai etika, kita harus lakukan hal itu pada lapangan pekerjaan kita. Sehingga kerjaan kita tidak jadi monoton, tapi kita punya arah tujuan, sehingga diri kita itu jadi ASN yang berkarakter, seperti itu yang saya tahu. Iya, bagus sekali pendapatnya. Nah, kalau di Margono sendiri, untuk para aparatur sipil negaranya itu menurut Mas Tri, apakah sudah menerapkan dari nilai-nilai aneka itu sendiri atau belum? Ke arah itu sudah ada sebenarnya, ke arah itu sudah ada. Tapi ya kita tidak memungkiri bahwa pemahaman tentang seorang ASN, bahwa mereka itu harus melakukan nilai-nilai aneka itu tidak semuanya memahami hal tersebut. Tapi tuntutan di Rumah Sakit Margono ini, karena Rumah Sakit Margono itu selalu untuk bergerak untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi, jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah tertuntut secara pekerjaan dalam setiap pelaksanaannya. Walaupun mereka tidak merasakannya apa itu tentang nilai aneka mungkin. Tapi mereka sebenarnya dalam pekerjaannya sudah tertuntut karena rumah sakit ini memfasilitasi ke arah aneka itu. Dalam artian bahwa kita sudah WBPM, kita sudah tanpa apa yang namanya anti korupsi, kita harus tekan betul di rumah sakit ini. Inovasi, kita melakukan inovasi berbagai sudut, baik di pelayanannya, di bidang komputerisnya, itu sudah inovasi-inovasi yang dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik pada klien-klien kita, sehingga mereka dimudahkan dan kita juga bekerja untuk mempermudah dalam pelayanan kita. Itu yang saya rasakan. Jadi teman-teman ASN yang di Rumah Sakit Margono sebenarnya ada yang masih berpandangan kolot ya sebenarnya, bahwa mereka hanya mungkin datang bekerja, enjoy lah pada masanya dulu, bahwa mereka hanya yang namanya bekerja ya datang, bekerja, selesai, absen pulang, tidak ada berpikir beban. Jadi dunia nyamannya mereka. Tapi ketika rumah sakit ini berinovasi, mereka harus keluar dari dunia nyamannya itu, bahwa
Karena rumah sakit ini harus ada yang namanya kecanggihan teknologi, kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang dulunya tidak mengenal komputer, kita harus mengenal komputer. Saat ini sudah tidak ada tulisan tangan, tidak ada bentuk kertas, itu yang harus kita mulai tingkatkan di sini. Itu yang terjadi di Rumah Sakit Margono. Nah, tantangannya itu sendiri bagaimana untuk para ASN, Mas Tri juga tantangannya dalam menghadapi era sekarang ini agar bisa sesuai dengan nilai aneka itu sendiri? Untuk kalau saya kan masih usia medium nih ya. Kalau usia medium, kalau yang usianya sudah old mungkin sudah menyerah, Mbak. Nah, kalau yang usia medium, ya tidak semua ya usia yang medium itu juga mau bergerak bahwa nilai aneka pada ASN, bahwa kita harus punya akuntabilitas, kita harus punya nasionalisme, kita harus punya energi yang selalu inovasi, harus melakukan budaya anti korupsi. Dari beberapa hal yang pada aneka itu, mereka sebenarnya sudah melaksanakannya, walaupun tidak tahu apa itu aneka. Aneka ini kan mungkin pada zamannya yang old dan medium itu tidak mengenali apa itu aneka. Kita hanya dituntut bahwa seorang ASN kita harus melaksanakan sesuai dengan janji KOS Pegawai Republik Indonesia, panca prasetannya harus kita jalankan seperti itu. Sebenarnya aneka ini kan pengejawantahan pada panca prasetya korpri sebenarnya kalau saya lihat. Nah, mereka sudah melakukan hal itu. Dan tantangan kita adalah kita harus mau bergerak nih. Zamannya sekarang adalah zamannya sudah 4.0 katakanlah seperti itu. Kita sebentar lagi akan bergerak 5.0 katakanlah seperti itu. Nah, apa itu 4.0, 5.0 pun bagi sebagian ASN hanya tahunya ya mereka hanya bekerja mulai pada perpindahan pada Android, sekarang mulai pada pendaftaran pada Android, pelayanan kita melakukan rekam medik pasien melalui komputer, tidak ada data yang kita tidak simpan di komputer. Itu yang pasti akan tantangan, yaitu tantangannya pada masa yang old itu tidak semuanya mereka memahami tentang komputer. Nah, otomatis itu adalah tantangan. Begitu juga pada saya juga harus bertanam bahwa saat ini saya juga harus melakukan inovasi bagaimana pada zamannya sekarang ini, Zero ini kita harus melakukan perkembangan inovasi apa pada komputer. Kita harus mempermudah teman-teman menggunakan komputer seperti saat awal saya bergerak untuk mengembangkan pada dunia keperawatan, saya adalah bagaimana caranya teman-teman perawat atau TNI bisa mudah untuk mengakses namanya misalkan untuk perpanjangan STR dan sebagainya. Kita buat namanya aplikasi Android untuk teman-teman perawat, misalnya seperti itu, menginisiasi hal-hal seperti itu. Dan tantangannya pasti ya gitu, bahwa yang tidak semuanya memahami tentang apa itu komputer. Sebenarnya adalah kecanggihan teknologi ini yang sedang mulai kita galakkan, bahwa jangan sampai itu jadi tantangan bagi mereka. Kalau yang old pasti itu akan menyerah, tapi lambat laun mereka sudah mulai mau yang namanya memegang mouse, mau memegang namanya keyboard, akhirnya dia paham ngetik itu harus bagaimana. Itu tantangannya sebenarnya. Oke, dari tantangan yang ada, kira-kira tuh hambatannya tuh gimana biar bisa diaplikasikan bagi yang old itu, kalangan old. Yang old itu sebagian besar ini sekarang sudah bisa tidak digeneralkan bahwa yang tidak bisa bergerak maupun tidak melakukan inovasi, kalau mereka melakukan yang namanya akuntan, dengan mereka melakukan sekarang jam absen ataupun berdedikasi kita harus patuh pada aturan-aturan, mereka sudah mulai, karena di rumah sakit ini juga menekan bagaimana mereka itu menjadi rumah sakit ini harus punya akuntabilitas yang baik. Bagaimana mereka karyawan kita juga harus melakukan akuntabilitas yang baik, supaya mereka integritasnya juga baik. Jadi ketika mereka di dalam sistem rumah sakit ini menuntut harus tepat, absen, disiplin dalam pekerjaan, anti korupsi itu jelas, nasionalisme jelas. Kalau saya melihat teman-teman tidak ada yang tidak cinta negara ini, tidak ada, dan cinta pada perjuangan apapun yang dilakukan rumah sakit ini juga saya yakin mereka bangga dengan rumah sakit ini.
Jadi kalau tantangannya pada hambatan-hambatan itu pada yang old ya, kita hanya memacu saja. Kalau saya yang di medium ini ya kita memacu supaya jadi penghubung yang old dan newcomer ini yang harus supaya yang newcomer tidak terlalu lari terlalu kencang, yang old juga jadi tidak terlalu terteter kan seperti itu. Jangan sampai mereka tidak seperti orang yang dilupakan, padahal mereka adalah bagian sejarah pada rumah sakit ini. Mereka adalah orang-orang yang pernah berdedikasi yang kuat pada rumah sakit ini. Itu kalau saya medium, itu menurut saya, Mbak. Oke. Lalu risikonya apa sih yang dihadapi kalau dalam pelaksanaan praktek menurut nilai dasar ASN ini? Ada enggak resikonya? Nah, resiko itu, kalau resiko kita melakukan, kalau seorang ASN yang di rumah sakit ya, kalau kita melakukan yang namanya aneka, yang saya rasakan sih sebenarnya kalau saya pribadi, saya orang yang tidak terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi resiko semua orang dalam bekerja itu pasti ada resikonya. Ketika orang memilih sebuah jawaban A, pasti dia harus siap-siap untuk berhadapan dengan orang yang menjawab dengan jawaban B. Jadi bagi saya sih, saya nikmati saja. Apapun pasti semua jawaban, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Jadi ketika kita mengambil jawaban kita dari awal kok, saya sekolah perawat dari awal pasti akan berhambatan dengan ketika kita melakukan pelayanan, orang itu tidak puas, orang itu melakukan komplain, itu adalah hal-hal yang wajar bagi saya. Jadi saya tidak bertemu pada masalahnya, tapi bagaimana kita memecahkan masalahnya. Kalau orang-orang yang berpikir pada masalahnya saja, maka dia tidak akan menemukan pemecahan masalahnya. Yang harus kita pikirkan adalah pemecahan masalahnya, bukan masalahnya. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, tapi bagaimana pemecahan masalahnya. Kita melakukan pemberikan pelayanan saja yang terbaik. Kita memberikan pelayanan terbaik, resikonya ya pasti komplain. Semua di badan layanan umum, badan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pelayanan dengan masyarakat, pasti akan ada komplain. Diberikan yang terbaik saja masih komplain, apalagi yang tidak baik, karena intinya kayak gitu. Betul sekali. Terus caranya Mas Tri untuk menangani komplain dari masyarakat tentang ASN kan harus punya nilai aneka. Lah dalam pelayanannya sendiri ke masyarakat kan masyarakat itu selalu komplain. Dia maunya yang cepat, yang berkualitas, tapi kadang tidak sesuai. Menurut Mas Tri itu gimana? Ya, kalau komplain di rumah sakit ini yang saya lihat, karena saya juga berapa kali menjawab komplainan baik melalui sistem ataupun secara langsung. Kalau saya sih ya, saya mau menyampaikan pada teman-teman kepala ruang yang namanya handling komplain. Ketika ada komplain terhadap diri kita, maka yang harus dilakukan adalah kita harus menjadi pendengar yang terbaik. Kalau kita melakukan counter attack pada di awal masalah, maka masalah itu tidak akan selesai. Tapi jadilah pendengar yang terbaik, sehingga ketika kita menghadapi sebuah komplainan, kita mendengarkan dengan jeli sebenarnya apa maksudnya. Karena kadang komplain itu sebenarnya tidak tepat sebenarnya, cuman ya namanya mereka mungkin punya pandangan yang berbeda, karena mungkin mereka bukan seorang tenaga kesehatan. Jadi ya yang mereka komplainan bagi saya wajar-wajar saja. Ketika misalkan ada yang terbawa bahwa mungkin kita fokus pada undang-undang rumah sakit bahwa kita harus melindungi hak-hak pasien, hak dan kewajiban pasien. Tapi mungkin tetangganya yang sangat care, ingin menolong tetangganya itu yang sedang dirawat, pengen tahu banget. Padahal pada perlindungan hak dan pasien tidak semua informasi pasien itu kita harus bisa berikan, dan itu adalah sebuah tantangan. Dan ketika menghadapi komplain itu, kita lihat dulu siapa yang berbicara komplain itu. Apakah orang itu tepat untuk melakukan komplain atau tidak? Kalau tidak, bagi saya bukan masalah. Dengarkan saja sudah cukup, kayak gitu. Ya sudah, jadikan aja itu masukan. Masukan yang terbaik adalah dari para komplainan yang terbaik. Semakin banyak orang komplain, semakin kita pintar. Bagus. Oh ya, satu lagi Mas Tri. Berikan kata motivasi untuk ASN yang sekarang, biar bisa menerapkan nilai aneka dengan baik. Wah, calon-calon ASN nih ya, calon-calon ASN yang baru nih ya, newcomer, berarti selesai praja mau akan jadi seorang ASN nih ya, akan menduduki sebuah jabatan. Ya.
Just do it, kerjakan saja, ya. Lakukan saja, lakukan apa yang sudah ada sesuai dengan prosedur. Kita bekerja pada sebuah ranah profesi. Perawat adalah sebuah profesi, pasti punya standar operasional prosedur yang baik. Lakukan sesuai dengan prosedur. Lakukan yang baik, berikan layanan yang terbaik, pasti itu akan berdampak yang baik. Kalau itu berdampak buruk, bukan buruk, Allah hanya menguji kita, apakah kita bisa melewati masa-masa itu atau tidak. Kalau kita sudah melakukan dengan baik, itu pasti bukan hal yang buruk. Karena orang membuat sebuah SOP pasti berstandar yang baik. Maka lakukan saja pelayanan itu yang terbaik. Insya Allah, Allah itu akan memberikan yang terbaik. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi seorang profesi perawat, itu Allah mentakdirkan untuk memberikan kedua tangan kita untuk memberikan pelayanan terbaik pada pasien-pasien kita. Dari dua tangan itu berlimpah-limpah hal yang akan datang kepada kita. Entah itu kepada kita, pada keluarga kita, anak keturunan kita tidak tahu. Nikmati saja dan kerjakan saja pekerjaan. Tepuk tangan. Atau motivasi yang sangat membangun. Baik, terima kasih sudah mengisi podcast saya, Mas Tri. Nanti lain waktu kalau saya pulang ke Purbalingga, nanti kita ketemu insya Allah. Amin. Yang penting saat ini sehat-sehat, semangat sehat. Sehat-sehat juga. Matur nuwun Mas Tri. Sami-sami Mbak Ines. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Ines Podcast. Jadilah ASN yang beraneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.